Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita adalah materi keempat ya. Jadi, kita akan menambahkan rumus atau formula otomatis agar rekap ini bisa berjalan secara otomatis seperti itu. Kalau kemarin kan kita praktekkan sudah ada yang mengisi tetapi belum bisa terbaca di sini. Nah, itu kenapa? Karena di rekapnya belum ada rumus seperti itu. Nah, dalam materi hari ini kita akan menambahkan rumus tersebut. Nah, untuk rumus mungkin ini sedikit pusing ya Bapak Ibu. Jadi untuk rumusnya eh, mohon diperhatikan seperti itu. Nah, untuk rumusnya apa? Jadi nanti rumus kita tempel pada sheet yang paling atas. Nah, di sini. Jadi nanti rumusnya kita tempel di sini di bagian sheet yang pertama seperti itu. Jadi cukup satu saja itu untuk semua ke bawah. Jadi nanti rumusnya kita tempel di P1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk rumusnya itu apa? Oke, kita praktekkan ya. Untuk rumus jujur saya tidak hafal karena panjang. Jadi untuk rumusnya kita ambilkan dari presensi yang sudah jadi. Oke, nanti kita bahas bersama-sama rumus yang digunakan itu apa. Nah, di pertemuan kita rumusnya ada di sini yang paling atas dan di bawahnya itu tidak ada rumus semua, sampai bawah itu tidak ada. Nah, rumusnya ada di sini. Ini bisa kita copy. Bentar ya. Caranya ini di blok semua. Mungkin kalau Bapak Ibu belum tahu. Kemudian diklik kanan, copy. Nah, oke. Kemudian kita buka di notepad ya, mungkin biar lebih jelas. Nah, sebelum kita tempel, kita bahas dulu rumusnya itu apa. Oke, jadi rumus yang kita gunakan itu adalah namanya array formula seperti itu. Jadi rumus array formula ini berfungsi untuk apa ya? Merekap ke bawah atau menarik ke bawah. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu biasa menggunakan Excel itu kan biasanya di setiap kolom dikasih rumus kan. Ini rumus 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ke bawah. Nah, di spreadsheet ini kelebihannya ada rumus array formula seperti itu. Jadi rumus array formula itu cukup satu di atas, kemudian nanti yang bawah bisa mengikuti seperti itu. Oke. Untuk array formula fungsinya seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke rumus yang berikutnya. Di sini ada if error dan VLOOKUP. Nah, dua ini fungsinya untuk mencocokkan kode. Oke. Jadi di sini rumusnya itu untuk mencocokkan kode. Kode apa? Yaitu kode peserta. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Presensi ini hanya mencocokkan kode peserta yang diinputkan oleh siswa dengan kode yang ada di rekap. Kalau kodenya benar sama persis, itu nanti akan muncul hasilnya di sini. Kalau berbeda, walaupun itu spasi atau mungkin ada titik, besar kecil huruf tidak berpengaruh ya Bapak Ibu. Jadi yang penting sama. Oke, jadi fungsi if error dan VLOOKUP ini untuk mencocokkan. Nah, data yang dicocokkan itu apa? Kita buka di presensi ya. Jadi data yang dicocokkan itu ada di sini di kolom A mulai A2 ya. Ini dolar ini fungsinya itu untuk tadi menarik ke bawah. Jadi kita mencocokkan yang ada di kolom A2 ini P103 ya, A2. Data itu kita cocokkan dengan yang ada di ini, query ini di kolom DB. DB ini adalah nama sheet yang ada di bawah.
Nah, untuk penulisan mohon diperhatikan besar kecilnya. Ini dB. Jadi data yang ada di A2 sampai ke bawah sampai A, ini data ini nanti dicocokkan dengan yang ada di dB. dB itu apa? dB itu adalah form yang kita buat seperti itu. Nah, ini ada PO89, ini pasti tidak terbaca karena ini harusnya 0. Nah, ya. Jadi kalau P089 dituliskan PO89 itu tidak terbaca. Oke, kita mungkin membahas lagi sedikit. Kemarin saya lihat masih banyak yang mengisikannya salah. Nah, ini juga untuk kode tidak perlu menggunakan nama. Jadi nanti pasti ini tidak terbaca. P158. Udah cukup itu aja, P158 tanpa menggunakan nama. Nah, kemudian ini yang mengisi kode INV ini pasti belum membuka rekap seperti itu. Jadi asal mengisi kode, mungkin dikira kode yang dimaksud adalah kode invoice seperti itu. Nah, kemudian ini ada di kanan karena tidak ada keterangan huruf depannya. Entah ini P328 atau T328 kan, saya juga kurang tahu. Jadi pasti ini tidak terbaca juga. Nah, untuk kode yang terbaca adalah yang penulisannya sesuai dengan apa yang ada di sini seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke rumus tadi. Nah, itu adalah mencocokkan ini kode di kolom A dengan kode di DB ya, atau mungkin DB itu adalah singkatan dari database. Nah, di database di kolom A dan C. C di sini bagaimana bisa muncul tanggal itu karena di sini ada rumusnya. Nah, array formula sama, cukup satu rumus untuk ke bawah. Kemudian date value itu untuk menyesuaikan tanggal. Jadi presensi ini diisi pada tanggal 12 seperti itu. Ini 17 karena dulu saya buat ketika membuat presensi ini seperti itu. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi di atas ini juga ada rumus. Jadi kita menggunakan dua rumus. Satu rumus presensi tadi, ini yang panjang, dan kedua rumus untuk memunculkan tanggal. Oke, saya beri keterangan biar tidak bingung. Nah, seperti itu. Oke, jadi ada dua komponen rumus. Ini di form ditambahkan. Oke, kita praktekkan saja. Jadi, nah kemarin kan belum ada tanggal. Oke, langsung saja kita tambahkan yang tadi, yang date value. Oke, kita paste di atas, atau mungkin saya ulangi biar tidak bingung. Ini diklik, kemudian klik kanan, tempel rumus yang tadi ya. Nah, maka akan muncul tanggalnya. Jadi presensi ini diisikan itu pada tanggal 13. Oke. Kemudian untuk keterangan waktunya bisa lihat di timestamp pada pukul 10 menit ke 46 detik ke 25. Nah, untuk Bapak Ibu kemarin yang tanya presensinya itu diisi maksimal pukul 8 bisa tidak? Nah, itu bisa kita contohkan di sini. Jadi ini kan mengisi, nah banyak sekali, mulai dari pukul pertama di share itu jam 7 sampai ada juga yang mengisi malam. Nah, kalau mengisi katakanlah maksimal pukul 21.00 ya. Jadi ini sudah lewat. Ini bisa diblok sampai ke bawah. Nah, ini sampai sini bisa dihapus seperti itu. Kita hapus, delete. Udah, datanya hilang. Oke, untuk yang tanya kemarin untuk di batas waktunya bisa atau tidak, kalau otomatis tidak bisa. Jadi kita gunakan secara manual ya. Kita lihat pengisiannya jam berapa, katakanlah maksimal jam 9. Jadi yang mengisi setelah jam 9 itu tidak dianggap atau datanya dihapus gitu. Oke, kita kembali lagi ke rumus.
date value sudah. Kemudian kita bahas lagi rumus presensinya. Jadi kita cocokkan yang ada di kolom A dengan yang di database itu kolom A dan C. Kolom A dan C itu apa? Yaitu di sini ada timestamp waktu dan tanggalnya. Oke, patokannya adalah tanggal. Nah, kemudian berikutnya yang jadi kunci itu adalah di tanggal, yaitu di kolom B. B ini kode peserta, di mana B dan C ini menjadi kunci. Nah, ini adalah B where C. Oke, untuk kode peserta dan tanggal itu nanti akan dicocokkan ke sini. Nah, oke. Coba kita tempel rumusnya. Nah, oke, kita copy rumusnya, kita tempel ke sini. Nah, yang perlu diganti adalah ini, nama sheetnya yang tadi kan DB yang saya gunakan di presensi. Nah, berhubung di sini nama saya form, jadi DB ini kita ganti dengan form. Oke, sudah berubah warna ya. Tadi kalau DB itu kan warnanya hitam karena berbeda. Jadi kalau sudah benar itu nanti akan berwarna. Nah, sekarang jadi warna ungu seperti itu. Itu sangat memudahkan. Jadi kita tahu apakah yang kita ketik itu sudah benar atau belum. Oke, B where C-nya masih sama. Kemudian untuk tanggal ya Bapak Ibu, kita setting karena sekarang tanggal 13. Jadi kita rubah ke 13. Nah, untuk tanggal ini mungkin sedikit saya terjemahkan. Jadi presensi ini bisa diisi mulai lebih dari sama dengan atau mulai tanggal 13 sampai kurang dari 14. Berarti hanya bisa diisi pada tanggal 13. Nah, kalau ingin 2 hari bagaimana? Ininya ditambah jadi 15. Jadi kalau dibaca bahasanya seperti ini. Presensi ini bisa diisi mulai tanggal 13 dan sebelum tanggal 15. Berarti kalau sebelum tanggal 15 kan itu berarti tanggal 14 ya. Jadi presensi ini bisa diisi pada tanggal 13 dan 14 seperti itu. Untuk pengisian 2 hari. Nah, kemudian untuk keterangan yang di belakang ini false ini untuk sebagai gabungan dari query seperti itu. Jadi untuk pencocokan tadi. Oke, kemudian untuk kolom A ini adalah patokannya. Kalau sudah di enter. Oke, nah kita lihat di sini langsung keluar hasilnya. Jadi karena kemarin ada satu yang mengisi untuk kode S002, maka di presensi ini juga muncul S002. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan kedua kita tempel juga rumus. Katakanlah pertemuan kedua itu pada tanggal mungkin 15. Nah, jadi bisa diisi 2 hari. Jadi kita buat 16, 17 ya. Jadi presensi ini bisa diisi pada tanggal 15 dan 16 seperti itu. Oke, nah untuk rumus ini ada DB-nya belum diganti. Kalau DB belum diganti juga tidak akan terbaca. Nah, oke, kita tinggal kopas terus seperti itu atau copy paste. Oke, nah untuk pertemuan ketiga katakanlah tadi 15, sekarang 17. Oke, kita ganti tanggalnya 17, 19. Nah, seperti itu. Jadi pertemuan pertama tanggal 13, pertemuan kedua tanggal 15, pertemuan ketiga tanggal 17, seperti itu. Nah, atau mungkin Bapak Ibu yang mengajar 1 minggu sekali. Katakanlah pertemuan tadi tanggal 15, kemudian pertemuan berikutnya 1 minggu ke depan, berarti pada tanggal 22 sampai mungkin kalau
cuma bisa diisi 1 hari, berarti ya di sini 23. Jadi presensi ini bisa diisi hanya di tanggal 23 karena di sebelum 23 ya, berarti di 22, mohon maaf. Presensi ini cuma bisa diisi tanggal 22 seperti itu. Jadi sebelumnya tanggal 17, 22, kemudian 1 minggu lagi berarti 29 seperti itu. Oke, untuk rumusnya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kembangkan lagi. Jadi ini adalah rumus dasar. Nah, harapannya untuk Bapak Ibu bisa dikembangkan lagi agar nanti bisa lebih efektif untuk presensinya seperti itu. Oke, kita coba praktekkan lagi dengan cara mengisikan form ya Bapak Ibu. Kita buka formnya, ada di Drive. Pelatihan presensi otomatis. Nah, ini kita buka formnya. Coba kita kerjakan untuk kode ini sudah tidak dipakai, di close saja. Coba ya, ini saya nanti akan mengisi S007, apakah bisa otomatis? Oke, S007. Oke, kita kirim. Nah, sudah terekam. Oke, kita lihat di sini. Nah, sudah terisi secara otomatis seperti itu. Jadi nanti akan bisa merekap ya. Jadi kalau ini pertemuan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu sudah terisi semua, maka akan menjadi sebuah rekap presensi selama 1 bulan seperti itu, karena ini patokannya tanggal. Nah, kalau untuk 1 semester bagaimana, itu nanti akan saya buatkan di video terpisah seperti itu. Jadi nanti mungkin caranya kita bisa membuat lebih dari 1 form seperti itu. Untuk caranya nanti akan saya buatkan di video terpisah seperti itu. Oke, jadi untuk materi hari ini kita fokus di menambahkan rumus. Jadi rumusnya cukup 1 di atas ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nanti kita tinggal membuat 1 kali untuk 1 bulan. Nah, nanti untuk ini untuk linknya, oh ya sebentar, untuk linknya itu mana, yang mana. Nah, untuk form kita buka di sini saja. Oke, untuk form yang link yang dibagikan ke siswa itu bisa kita klik dikirim. Nah, di bagian yang tengah ini adalah linknya. Karena terlalu panjang, bisa kita klik perpendek URL. Nah, jadi pendek kan Bapak Ibu, seperti link presensi kita, kemudian kita salin. Nah, mungkin bisa kita tempel dulu di sini sementara. Presensi, ini linknya. Oke. Nah, kemudian untuk rekap itu link yang kemarin kita buat di Bitly. Jadi link yang pendek yang ada di sini. Oke. Kita copy. Nah, ini kita buka di sini. Kita tempel ya. Pas. Nah, ini nanti jadi Bapak Ibu bisa membagikan link presensi dan rekap ini kepada siswa seperti itu. Nah, untuk tugasnya nanti Bapak Ibu juga mengumpulkan link presensi dan rekap ini. Oke. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.